Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk, semuanya keren-keren. Ada beberapa yang saya harus delay, mohon maaf teman-teman, nggak bisa langsung update ya pembahasannya. Anyway, hari ini kita akan membahas untuk GRT atau The Grab sama satu lagi Optimism, dua project yang sama-sama running di jaringan blockchain Ethereum. Pembahasan kita mulai dulu dari The Grab atau GRT. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.600. Marketnya naik sekitar 2%, ditunjang sama peningkatan daripada harga Bitcoin, teman-teman, dan memberikan impact terhadap market kripto secara keseluruhan. The Grab adalah platform analitik. Kalau kita lihat dari informasinya, The Grab adalah protokol open source yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data di berbagai aplikasi blockchain untuk memfasilitasi informasi. The Grab ini running di banyak sekali project atau di banyak sekali blockchain. Ya, mereka sudah support dari Ethereum, Polygon, Avalanche, lalu ada Arbitrum, Optimism, BSC, Phantom, zkSync, Celo, dan Moonbeam, dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan data analisa beberapa project seperti DeFi, NFT, DAO, kemudian gaming, dan juga produk-produk yang lainnya atau di apps yang lainnya yang ada di blockchain. Jadi untuk memudahkan kita membayangkan, jadi The Grab ini mirip seperti CoinMarketCap ataupun CoinGecko, tapi dalam versi decentralized. Jadi kontributornya sendiri ya mereka-mereka yang mengoperasikan atau yang menjalankan atau developer-developer dari blockchain ini bisa berkontribusi langsung pada project The Grab ini. Contohnya kalau teman-teman misalkan mau mencari nih informasi-informasi tentang platform DeFi, mereka udah terbuka ya dengan beberapa platform DeFi di sini. Teman-teman ada banyak, mungkin ada yang familiar, ada yang enggak. Tapi overall kita bisa cek satu persatu di sini tentang data analitiknya. Bagaimana rame tidaknya produk DeFi yang mereka pakai, apakah usernya banyak atau tidak, itu bisa kita lacak. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mempercepat mendapatkan informasi data, kemudian akan mengurangi cost juga, biaya yang diperlukan akan semakin murah, teman-teman. Kemudian mereka juga increase resilience. Mereka up to date dan data-data tidak akan mudah diubah karena sifatnya desentralisasi. Jadi kalau ada data yang dicuri kemudian berusaha dirubah oleh satu pihak, itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Itu teman-teman. Jadi belakangan The Grab bikin apa? Mereka baru aja meluncurkan sebuah proposal baru yang mereka kasih nama The Grab Horizon. Ada beberapa masalah sebenarnya yang muncul saat ini, makanya The Grab berusaha untuk mencari solusinya. Dan Horizon ini baru dalam tahap proposal sih. Nanti kedepannya akan ditinjau kembali oleh konsensus, akan dilakukan voting juga, apakah proposal terbaru ini akan bisa diaplikasikan langsung di The Grab atau tidak, teman-teman. Ini ya, The Grab Horizon, Proposal for New Evolution of the Protocol. Ini berita yang paling baru dan tentunya ini akan mewarnai roadmap terbaru dari The Grab. By the way, roadmapnya sudah mereka posting langsung di komunitas Twitter. Teman-teman bisa langsung cek di Twitter resminya The Grab. Ya, ini adalah produk atau era baru yang mereka coba untuk susun dalam 5 tujuan inti. Yang pertama adalah dunia layanan data, memperluas penyediaan layanan data baru di luar dari Subscribe yang menghadirkan pasar data yang kaya di jaringan melalui kasus penggunaan baru dan bagi ilmuwan data, dan masih banyak lagi. Jadi intinya mereka akan memperluas koneksi mereka dengan banyak blockchain lainnya, tidak cuma blockchain-blockchain yang saat ini mereka ajak kontribusi atau kerjasama. Di luar blockchain ini mereka akan masuk juga, teman-teman. Jadi don't worry, The Grab akan makin besar jaringannya. Kemudian yang kedua ada memperdayakan pengembang, mendukung pengembangan melalui DevX, dan juga peralatan yang ditingkatkan dengan memperkenalkan penagihan yang disederhanakan. Kemudian juga ada evolusi dan ketahanan protokol, memberikan perbaikan yang menghasilkan protokol yang lebih tangguh, fleksibel, dan juga sederhana. Itu tadi, masalah keamanan yang sifatnya desentralisasi itu akan sangat sulit buat dirubah, sehingga data-data ini terbilang tangguh, fleksibel, dan juga masih
sederhana juga, teman-teman. Yang keempat, ada kinerja mengindekskan dan mengoptimalkan. Jadi akan membuat semuanya menjadi lebih ringkas, meningkatkan skalabilitas dan mengurangi biaya. Itu tadi yang berhubungan sama horizon. Kemudian grafik data yang saling terhubung, membuat alat untuk data yang dapat disusun dan juga grafik pengetahuan global yang terorganisir. Jadi data-data yang mereka berikan itu akan sevalid mungkin, serapi mungkin, bahkan untuk mereka yang awam pun juga akan lebih mudah untuk membaca datanya. Tapi kalau menurut saya sih sekarang data-data dari The Grab ini lumayan lengkap, cuman masih sulit untuk dibaca oleh orang-orang awam. Semoga ada peningkatan dan adopsi yang lebih besar ke depannya. Kemudian Optimism juga bekerja sama dengan The Grab ya, melakukan integrasi. Tujuannya apa ya, itu untuk ada banyak aplikasi yang sudah running di Optimism, dan tentunya The Grab kalau bisa masuk ke sana juga akan memperluas lagi teman-teman fungsi daripada kedua proyek ini. Selain dengan Optimism, mereka juga ada kerjasama sama Mesari ya. Mesari ini partner yang memang udah lama sih sebenarnya teman-teman. Itu buat project dari The Grab. Overall, kalau kita lihat dari posisi sekarang, maksimum supply The Grab ini kan supply totalnya sekitar 10,7 miliar GRT. Dan sekarang yang beredar sudah sekitar 9 miliar, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pasarnya sendiri, The Grab udah listing di hampir semua exchange besar seperti di Binance, Coinbase, Huobi Global, OKX, KuCoin, Bybit, Kraken, dan kawan-kawan. Untuk likuidasi nggak ada masalah. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga? By the way, Bitcoin klaim level 46.000. Ya, BTC dominance tampaknya naik, teman-teman. Dan ini berarti ada banyak aliran dana yang masuk ke jaringan dari Bitcoin. Kalau kita melihat dari pergerakan GRT sendiri, overall GRT ada sedikit kenaikan yang terjadi dari struktur market. Sepertinya ini memang impact daripada Bitcoin yang mengalami kenaikan ya, sehingga altcoin ada sedikit pengaruh teman-teman. Dan kalau kita perhatikan GRT membuat yang namanya lower high baru, ya swing low baru teman-teman, yang mana ini adalah lower high, yang berarti struktur market saat ini lagi dalam posisi uptrend teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Setelah koreksi yang terjadi pada GRT, sebelumnya GRT sempat menyentuh area 0,22 dolar ya, GRT turun ke 0,15 dan akhirnya sekarang dia ada momentum untuk melakukan recover jangka pendek, teman-teman. Secara bigger picture GRT belum naik terlalu tinggi ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa level support resistance yang kuat. Level resistance yang kuat itu ada di kisaran 0,3 dolar, teman-teman. Itu merupakan level yang sangat penting untuk di lampu GRT. Overall dia masih berada di kisaran level 0,16. Dan untuk mencapai area tersebut, dia membutuhkan kenaikan sampai 100%. Ya 80% lah, 80%. Kalau 100% dia harusnya udah naik sampai 0,4, teman-teman. Dan untuk posisi sekarang, saya rasa GRT masih cukup menarik ya bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari proyek apa yang belum naik terlalu tinggi, yang ada narasi AI dan juga big data. Itu ada GRT, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari waktu time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, pergerakan GRT sebenarnya tidak ditunjang sama volume yang cukup cukup bagus lah. Volumenya biasa-biasa aja. Smart money kelihatan masuk teman-teman pada GRT. Dari MACD juga masih menunjukkan tren hijau, yang berarti akan ada possibility untuk jangka pendek GRT untuk mengalami kenaikan. Untuk teman-teman yang mungkin planning untuk masuk, saya rasa posisi sekarang cukup nanggung karena GRT lagi berada di resistance ataupun di level support. Cara paling amannya sih melakukan DCA ya. Jangan all in di posisi sekarang. Bila mana nanti ada possibility harga GRT kembali drop, turun, maka teman-teman bisa banget untuk ambil momentum tersebut untuk masuk ke GRT dengan mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau maksain masuk ya resikonya ada, teman-teman. Itu sih dari beberapa data yang kita temukan saat ini. Posisi GRT masih terbilang ya under value lah, teman-teman. Tapi ini untuk teman-teman yang mungkin swing ya, agak panjang, atau mungkin targetnya cuma sampai 2024 akhir atau di 2025, GRT masih cukup menarik, teman-teman.
Oke, next kita akan bahas untuk Optimism. Optimism ini adalah layer kedua dari Ethereum, yang mana dia sepadan dengan Arbitrum, kemudian Matic, lalu ada Coinbase juga, teman-teman, atau Base ya nama blockchainnya. Optimism hari ini diperdagangkan di kisaran level 3 dolar, 3,3 dolar. Kalau kita lihat dari pergerakan hariannya masih dalam proses koreksi sekitar 1,4%, teman-teman. Optimism sendiri itu ada narasi bagus terkait dengan upgrade yang akan dilakukan oleh Ethereum. Kabarnya akan ada Denkan upgrade tanggal 13 Maret 2024 ini. Nah, Denkan upgrade ini sebenarnya upgrade untuk jaringan Ethereum, tapi impact-nya sangat besar untuk layer selain Ethereum, yaitu ya layer kedua, kemudian layer berikutnya, layer ketiga mungkin kalau ada ya teman-teman. Tapi ya itulah teman-teman. Denkan upgrade ini bakalan sangat-sangat berimpact positif terhadap project layer kedua. Tidak hanya untuk Optimism, tapi juga untuk Matic, Arbitrum, kemudian Base juga, dan juga layer kedua yang lain, teman-teman. Jadi ini masih akan sangat dinanti, eventnya masih akan ada di bulan Maret nanti. Jadi disimpan dulu mungkin ya. Kemudian kalau kita lihat juga Optimism itu banyak sekali running aplikasi baru di jaringannya. Mereka juga udah kerjasama dengan beberapa layer kedua lain dari Ethereum, salah satunya ya dari Base atau Coinbase. Itu secara project mereka cukup banyak, integrasinya cukup banyak teman-teman untuk Optimism. Ini dari Achelmi Pay, mereka dikabarkan ada kerjasama juga sama Optimism ya. Ini ada data report yang baru aja diluncurkan terkait dengan hasil hasil penelitian ya, bisa dibilang ya, web development report terhadap project-project berbasiskan Web3 saat ini. Dan kalau kita lihat dari posisi ini, memang project-project yang running di Ethereum itu masih unggul, teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Project-project yang running yang sudah support di Ethereum Virtual Machine. Pemuncaknya itu paling besar kontribusinya datang dari Optimism sama Polygon. Polygon lebih besar sih daripada Optimism. Oke. Ya, itu sih nggak terlalu signifikan dari sentimen-sentimen yang ada di market. Pun juga Coinbase ini bisa dibilang ada kerjasama yang lain kayak dengan apa nih, Orderly Network ya. Ini adalah liquidity layer untuk Web3 trading. Jadi dia baru aja kerjasama dengan OP. Tujuannya ya apa ya, untuk bisa memfasilitasi perdagangan di platform mereka gitu. Ya itu sih dari Optimism, nggak terlalu gimana-gimana. Dari supply maksimum Optimism ada di 4,2 miliar OP, sementara yang beredar sekarang baru di 957 juta OP, baru 22%. Dari marketnya dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Coinbase, Bybit, KuCoin, dan kawan-kawan. Untuk likuidasi nggak ada masalah. Kalau untuk harga, Optimism itu create all time high baru. Menarik ya teman-teman, koin yang nggak banyak gembar-gembor, nggak banyak ini itu, ternyata all time high teman-teman. Saat ini harganya di kisaran level 3,3 dolar, dan pergerakan ini sudah sempat naik sebelumnya sampai ke 4,2 dolar, tapi akhirnya ada koreksi ke area level strong support di kisaran 2,9 dolar. Dan untuk posisi sekarang Optimism itu masih bagus, volume perdagangannya masih kuat meskipun memang menurun sejak Desember kemarin sampai sekarang. Volume smart money masih tetap strong pada Optimism. Ini menunjukkan hal yang positif ya. Lalu secara price action, apalagi Optimism kemarin ada double bottom. Kita sempat analisa sih sebenarnya Optimism cukup lama, kayaknya di sini ya, di bulan Agustus lalu ya kayaknya teman-teman. Jadi udah cukup lama kita nggak bahas. Dia ada double bottom di sini. At the end, target price-nya aku kasih di sini, di 3,7. Overall sih udah kecapai kemarin, bahkan dilampaui. Setelah itu double top, pergerakan Optimism justru malah terkoreksi setelah itu, teman-teman. Dan untuk posisi sekarang, kalau teman-teman mau misalkan nih pengen untuk masuk ke Optimism, apakah bisa? Bisa, tunggu di kisaran level 3 dolar. Level itu lebih aman. Kalau bisa dapat harga yang lebih murah, 2,7 dolar, juga level yang cukup menarik bagi teman-teman yang pengen untuk melakukan akumulasi.
Kalau dalam waktu jangka pendek, saya rasa pergerakan juga masih akan cukup misterius. Menurut saya, market di bulan Februari, Maret ini akan kebanyakan sideways, teman-teman. Secara historical data ya, kalau kita melihat dari halvingnya Bitcoin itu rata-rata memang menjelang beberapa bulan lah, 2-3 bulan gitu menjelang halving, justru pergerakan kripto, market kripto cenderung sideways, bahkan korektif. Jadi di fase-fase kayak gini bukan timing yang tepat untuk kita takut, timing buat akumulasi. Cuman akumulasinya itu harus bener-bener kalau bisa ya dapat harga yang ideal lah, teman-teman, harga yang pantas, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu sih buat market overall, baik GRT atau optimism kesimpulannya sama-sama baik, sama-sama project yang bagus, punya spesifikasinya sendiri, dan balik lagi ke teman-teman. Teman-teman mau invest atau enggak, ya itu kembali ke teman-teman semua. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa cuan di market ya, apalagi momentumnya ada, teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.